Mekanisme Kimang, make, hoya. Di video kali ini aku mau jelasin seperti apa hero Parsa itu. Seperti apa saja skill-skillnya, emblem yang dipakai sama hero Parsa, dan item-item tersakit Parsa yang dipakai. Penasaran seperti apa pembahasannya? Langsung saja aku jelasin di sini. Ini emblem, item-item, dan spell yang aku gunakan di gameplay kali ini. Kita mulai dengan penjelasan pasif dari hero Parsa yang bernama Spiritual Unity. Pasif ini setiap 8 detik, Fairy memasuki mode hunting dan membantu Parsa di serangan berikutnya untuk memberikan magic damage tambahan ke hero Parsa. Kemampuan hero Parsa yang bisa berubah menjadi burung yang membuat hero Parsa ketika mengaktifkannya bisa mendapatkan movement speed dan juga kemampuan untuk terbang melewati rintangan-rintangan yang ada. Membuat hero Parsa rotasinya lebih cepat. Bisa dipakai saat situasi untuk mengejar hero musuh dan juga bisa untuk melarikan diri dari serangan hero musuh. Namun pasifnya ada cooldownnya, yang membuat kalian tidak sesering mungkin untuk memakainya. Jadi saat pasifnya cooldown, usahakan posisi hero Parsa mencari tempat yang aman dan jangan terlalu maju supaya tidak mudah untuk dihajar sama hero musuh yang membuat hero Parsa merasa aman saat mengeluarkan damage atau mengeluarkan ultimatnya. Kita lanjut ke pembahasan skill 1 hero Parsa yang bernama Curse of Crow. Skill ini melepaskan ledakan yang memberikan magic damage ke target yang diinginkan serta meninggalkan mark ke lawan yang terkena serangannya selama 4 detik. Skill 1 hero Parsa bisa untuk memberikan magic damage ke target yang diinginkan dan juga memberikan efek crowd control ke target. Membuat damage yang dikeluarkan saat memakai skill 1 ini menjadi sakit ketika mengenai musuhmu. Kemudian serangan hero Parsa berikutnya ke lawan yang masih ada marknya, membuat marknya akan menghilang dan memberikan efek crowd control stun ke target selama 1 detik. Skill ini semakin tinggi levelnya, durasi cooldown skillnya menjadi lebih cepat yang membuat kalian bisa lebih sering gunakan skillnya dan juga damage yang dikeluarkan semakin besar yang membuat saat musuh terkena skill ini darahnya berkurang banyak. Lanjut pembahasannya ke skill 2 hero Parsa yang bernama Energy Impact. Seperti nama skillnya, hero Parsa mengeluarkan energi sihir ke arah yang ditentukan dan berimpact ke target yang mampu mengeluarkan magic damage supaya target terkena hit. Skill 2 hero Parsa memberikan magic damage ke area yang terkena efek dari skill 2-nya. Membuat damage yang dikeluarkan hero Parsa menjadi sakit saat mengenai hero musuh. Biasanya skill 2 ini dikombinasikan ke skill 1 supaya damage-nya lebih sakit. Skill ini memberikan damage secara area. Jadi ketika musuh berada di area skill ini, maka musuh akan terkena damage-nya. Semakin tinggi level skill 2 hero Parsa, penggunaan mana saat mengeluarkan skill bertambah dan juga damage bertambah besar. Sehingga damage skill 2 hero Parsa terasa sakit, apalagi ditambah hero Parsa sudah memiliki item-item yang memberikan magic damage yang banyak. Sekalinya hero Parsa keluarkan damage, darah musuh berkurang banyak dan musuh langsung tumbang. Selanjutnya, kita membahas skill 3 atau ultimatnya hero Parsa yang bernama Federate Air Strike. Seperti namanya, skill ini membuat hero Parsa mengeluarkan damage dari udara yang bertujuan untuk membombardir target yang berlangsung selama 8 detik. Skill ini memberikan magic damage ke lawan ketika berada di jangkauan area skillnya. Sehingga bisa menumbangkan musuh dari jarak yang jauh dan bisa juga dari jarak yang dekat dengan hero Parsa, serta skill ini bisa mengeluarkan damage hingga 4 kali. Kombinasi antara skill 2 dan skill 1 ini bisa untuk mempercepat bersihin minion dan juga magic damage yang diberikan dengan kombinasi kedua skill ini sakit saat mengenai hero musuh. Apalagi memakai item yang nambahin magic damage yang besar. Emblem yang aku pakai yaitu emblem mage yang ningkatin atribut magic power, pengurangan cooldown, dan magic penetration. Membuat damage magical menjadi sakit, durasi cooldown skill-skillnya lebih cepat, dan damage-nya bisa tembus ke hero yang tebal. Talent yang dipakai yaitu Rupture yang ningkatin efek penetrasi. Talent Weapon Master yang ningkatin damage hero kalian bertambah besar. Dan talent yang terakhir yaitu Lethal Ignition. Talent ini nambahin damage multi-hit. Maksudnya saat hero kalian mengeluarkan damage dan terkena ke hero musuh, nanti ada damage tambahan yang membuat darah hero musuh berkurangnya banyak sekali. Item pertama yaitu Arcane Boots. Sepatu ini nambahin magic penetration yang membuat damage hero kalian bisa mengurangi defense yang dimiliki hero musuh. Jadinya damage hero kalian bisa menembus ke hero-hero yang tebal dan kuat. Item ini juga nambahin efek atribut penetrasi dan movement speed yang membuat jalannya hero kalian bertambah cepat dan efek penetrasinya juga bertambah besar. Sehingga damage hero kalian bisa menembus hero-hero musuh yang tebal.
Item yang bisa kalian pakai yaitu Lightning Truncheon. Item ini nambahin splash damage ke hero kalian yang membuat damage-nya yang dikeluarkan bertambah besar dan sakit saat mengenai musuh. Item ini juga nambahin efek atribut magic power, mana, dan pengurangan cooldown ke hero kalian. Membuat damage bertambah besar, kapasitas mana tambah banyak, dan durasi cooldown skill-skill hero kalian dikurangi. Sehingga cepat gunain skill-skillnya. Membuat item Lightning Truncheon ini kapasitas mananya nambah banyak di hero kalian. Sehingga bisa lebih banyak lagi skill-skill yang bisa dikeluarkan. Item tersakit berikutnya kalian bisa pakai Glowing One. Item ini punya pasif pengurangan pemulihan darah yang dimiliki hero musuh. Jadi cocok saat melawan hero seperti Yuzong, Uranus, Angela, Ruby, Florin, dan masih banyak lagi hero yang lainnya. Item ini nambahin efek atribut magic power, darah, dan movement speed ke hero kalian. Membuat damage-nya tambah besar serta sakit saat terkena musuh. Kapasitas darahnya tambah banyak, dan jalannya tambah cepat. Sehingga damage skill-nya menjadi sakit. Kenapa hero kalian cocok pakai item Glowing One ini? Dikarenakan saat hero musuh pakai Roamer tank seperti Franco, Fredrin, Atlas, Tigreal dan hero-hero tank yang lainnya, pasti pakai item defense yang nambahin efek pemulihan darah. Seperti item Guardian Helmet yang bisa nambahin efek pemulihan darah yang banyak. Sehingga item Glowing One ini untuk mengurangi efek pemulihan dari item Guardian Helmet yang dipakai sama hero musuh. Supaya bisa melawan hero yang memakai item itu. Item berikutnya yaitu Blood Wings. Item ini meningkatkan movement speed dengan shield item ini. Jadi saat shieldnya aktif, jalan hero kalian bertambah cepat. Sehingga rotasi hero kalian juga bertambah dengan cepat dan bisa bantu tim kamu dengan baik. Item Blood Wings ini menambahkan efek atribut magic power ke hero kalian yang bisa ningkatin damage bertambah besar dan sakit saat mengenai musuh. Sehingga darah hero musuh cepat berkurang saat hero kalian mengeluarkan damage melalui skill-skillnya. Shield dari Blood Wings ini adalah berbentuk sayap yang berada di hero kalian. Jika shield aktif bakalan muncul dan saat tidak aktif maka shieldnya menghilang. Sehingga bisa melindungi hero kalian dari serangan hero musuh dan membuat jalannya cepat. Item tersakit berikutnya, kalian bisa pakai Genius One. Item ini mempunyai pasif pengurangan magic defense hero musuh. Sehingga saat hero kalian keluarkan damage-nya bisa mengurangi defense musuh dan damage-nya bisa masuk ke hero musuh. Item Genius One nambahin efek atribut yaitu magic power dan movement speed. Membuat damage hero kalian bertambah besar, sehingga ketika terkena hero musuh damage-nya menjadi sakit dan membuat jalannya bertambah cepat, rotasinya juga bisa cepat. Item selanjutnya yaitu Immortality. Item ini mempunyai pasif resurrect atau hidup kembali. Jadi saat hero kalian ditumbangkan hero musuh, hero kalian masih punya nyawa lagi untuk bangkit dan bisa untuk melarikan diri dari serangan musuh. Item Immortality memiliki efek atribut physical defense dan darah. Membuat defense hero kalian tambah kuat dan kapasitas darahnya bertambah banyak. Membuat hero kalian bertambah kuat dari serangan physical damage yang dikeluarkan sama hero musuh. Efek yang dimiliki item Immortality ini membuat hero kalian bisa merasa aman saat diserang sama hero musuh, sehingga hero kalian bisa selamat dan tidak jadi tumbang. Buat kalian yang mau bertanya seputar pembahasan yang ada di dalam video ini, atau seputar game Mobile Legends, bisa langsung saja di kolom komentar video ini. Jadikan kolom komentar menjadi sarana untuk bertukar informasi dan bisa untuk mengobrol. Buat kalian yang belum like video ini, ayo buruan di like guys. Karena satu like dari kalian sangat berarti untuk video ini supaya bisa tersebar luas ke pemain Mobile Legends yang lainnya dan membuat channel YouTube ini terus berkembang. Jangan lupa tekan tombol like-nya supaya like-nya banyak, bagikan video ini ke teman-temanmu, dan juga tekan tombol subscribe sama pencet gambar belnya supaya tidak ketinggalan informasi dan video terbaru dari channel ini. Sebelum video ini selesai, ada video-video menarik yang bisa kalian jumpai di layar akhir. Mekanisme Kimang. Make, ho ya.